Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pada bab pengawasan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari pengawasan. Apa itu pengawasan? Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Nah, istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Yang kedua, istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun, dalam prakteknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan, kegiatan tersebut apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi, penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya, hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, proses pengawasan. Menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, dan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan standar dan rencana. Yang keempat, tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Pengawasan dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif kebijakan, kepengawasan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintah. Landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada SK Menpan nomor 91/Kap/Mpan/10/2001 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya dan keputusan materi pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 097/U/2002 tentang pedoman pengawasan pendidikan pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga. Di antaranya 1. Definisi pengawasan, 2. Tugas dan tanggung jawab pengawas, 3. Fungsi pengawas, 4. Kualifikasi pengawas, 5. Jenis pengawas. Dalam praktik pengawasan pendidikan, pengawas fungsional memiliki tugas membina dan mengembangkan karir para guru dan staf lainnya, serta membantu memecahkan masalah profesi yang dihadapi oleh mereka secara profesional. Tugas tersebut ditinjau dari kajian konseptual merupakan kajian konsep supervise. Dengan demikian, dalam praktik kepengawasan, para pengawas menjalankan fungsi sebagai supervisor. 1. Konsep dasar supervisi pendidikan. Istilah supervise sudah cukup lama dikenal dan tidak asing di telinga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, supervise sering diidentikan dengan pengawasan. Memang hal ini dapat dimaklumi, bisa dikaji dari sisi etimologis. Yang kedua, sasaran supervisi pendidikan.
Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran. Sasaran supervisi pendidikan adalah pengelolaan pendidikan secara efektif. Secara umum, sasaran supervisi adalah keseluruhan sumber daya pendidikan yang mengupayakan terwujudnya PBM efektif. Yang ketiga, fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Fungsi penelitian atau research, fungsi penilaian, evaluation, fungsi perbaikan, improvement, dan fungsi pengembangan, development. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Berbagai teknik dapat digunakan supervisor dalam membantu guru-guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok, grup teknik, ataupun dengan secara langsung atau bertatap muka, dan cara tak langsung melalui media komunikasi, visual, audio, visual. Dialog profesional penjamin mutu. Pentingnya dialog. Dialog supervisi adalah suatu metode utama untuk menggugah dan meningkatkan profesionalisme. Esensinya adalah komunikasi yang efektif antara supervisor dengan supervise. Menemukan aspek pekerjaan seorang pengawas tidak melibatkan komunikasi akan menjadi kesulitan yang tinggi. Dengan dialog terjadi interaksi antar supervisor dan supervise, dan interaksi ini menimbulkan kesan pada kedua belah pihak. Dengan berjalannya dialog yang menimbulkan delegasi provisional melalui komitmen yang dibangun guru dan pengawas. Secara teknis menimbulkan keseimbangan antara kerja administratif dan edukatif. Mengapa harus dialog? Supervisor menghadapi berbagai persoalan yang kompleks yang berhubungan dengan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Problema yang dihadapi guru yang menjadi perhatian supervisor sangat beragam dan tidak dapat dipecahkan dalam satu kebijakan yang seragam. Tujuan terpenting dari dialog supervise adalah menjamin mutu pendidikan dapat berkembang melalui komitmen supervisi untuk pemecahan problema implementasi profesional guru. Apa isi dialog itu? Dialog supervise pendidikan untuk penjaminan mutu diarahkan pada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dari observasi kelas yang dilakukan pengawas. Pengawas melakukan observasi kelas dan ditemukan berbagai fakta yang berhubungan dengan kinerja mengajar guru. Oleh karena itu, isi dialog sangat beragam sesuai dengan temuan di kelas. Bagaimana melakukan dialog yang efektif? Dialog supervisi untuk penjaminan mutu pendidikan diarahkan pada teori individual conference sebagai tindak lanjut dari observasi kelas. Dialog supervisi pada dasarnya mengembangkan teori komunikasi antar pribadi yang efektif, yang tentu saja melibatkan banyak unsur, akan tetapi hubungan antar pribadilah yang paling penting. Hubungan antar pribadi terdiri atas 3 faktor, yaitu saling percaya, sikap suportif, dan sifat terbuka. Selain itu, konsep diri yang meliputi persepsi pribadi, self-image, dan self-esteem, menyusul rasa empati dan simpati merupakan pula faktor yang cukup menonjol dalam komunikasi antar pribadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.